Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Ridra di Force Viras Online School. Baik teman-teman, hari ini kita nggak ngomongin tentang iklan berbayar ya. Banyak yang tanya kepada saya, baik lihat media sosial dan sebagainya. Mereka tanya bagaimana strategi iklan tapi nggak bayar, misalnya nggak pakai ads. Oke, kita akan bahas itu juga, ya kan. Sebelumnya, jadi gini, mindsetnya iklan berbayar sama enggak gini. Kalau kita bayar itu sebenarnya kita ngeluarin budget untuk investasi. Ya itu mindsetnya ya. Jangan untuk buang-buang duit. Jadi memang kalau investasi kita tahu nih, kita naruh segini, nanti kita dapat berapa, ya kan? Dapat database berapa dan bisa database ini dikonversi jadi duit berapa. Intinya kayak gitu. Dan memang mempercepat teman-teman gerak ya, daripada teman-teman harus organik bangun konten ya. Tapi dua-duanya saran saya tetap dijalanin. Nah, bagaimana strategi promosi tanpa iklan berbayar atau ads? Yang pertama, teman-teman bangun database. Ini sangat penting. Kuncinya database. Semakin banyak teman-teman punya database, teman-teman akan semakin enak bikin nanti mendapatkan feedback lagi. Misalnya teman-teman punya 10.000 database. Paling enggak kan kita setiap promosi ada 10% aja, ya kan? Yang mau beli. Nah, itu lumayan banget buat teman-teman. Tapi bagaimana cara dapat database-nya? Nah, salah satu caranya yaitu dengan memberikan free apapun. Free apa? Tergantung produknya teman-teman. Misalnya free ebook, free video, kemudian get member free voucher, free makan, silahkan isi di sini gratis makan pas ulang tahun dan sebagainya. Kemudian free konsultasi, free sampel dan lain sebagainya. Pokoknya pertama berikan gratisan dulu ya. Kalau kita mau kenalan, kita berikan gratisan dulu, dapatkan database mereka. Nah, database aset itu apa aja? Database aset itu terdiri dari nomor telepon atau WA, kemudian email, dan selanjutnya subscriber atau follower. Itu database aset hari ini. Nah, teman-teman harus bangun itu. Bangun namanya list building ya. Membangun list. Nah, semakin banyak kontak teman-teman, semakin banyak list, semakin banyak nomor, semakin banyak email, itu adalah database aset. Dan setiap orang ini teman-teman itu pasti butuh produk, nggak mungkin nggak ada manusia yang nggak butuh produk. Nah, cuma tinggal teman-teman nanti klasifikasikan ini masuk segmen apa dan produk-produk yang mereka cari seperti apa. Oke, yang pertama tadi database. Teman-teman silahkan list building database ya, caranya dengan berikan free apapun. Teman-teman silahkan promo. Nah, kemudian teman-teman bikin kolam. Nah, caranya adalah bikin kolam. Enak mana sih? Mancing di sembarang tempat atau di Samudra Hindia, atau mancing di kolam yang teman-teman sudah tahu. Ini namanya kolam ikan. Memang yang ngumpul di sini ikan-ikan lele, jenis lele. Yang ngumpul di kolam ini namanya jenis ikan mujair. Yang kumpul di sini adalah jenis emak-emak muda. Yang di sini adalah jenis milenial. Di sini adalah jenis ini. Nah, teman-teman harus bikin niche seperti itu. Teman-teman harus niche bikin kolam-kolam seperti itu. Kayak teman saya yang pakai jurus Instagram organik dengan bangun banyak akun publik. Beliau punya 3 akun ya. 3 akun. Yang pertama akun publik ya, biasanya kayak Jogja kuliner atau kalau dia ngomongin kuliner ya. Terus kemudian info update apa gitu dan sebagainya. Nah, itu akun publiknya kayak media lah, semacam media dengan niche market tertentu. Misalnya teman-teman fashion ya, bikin akun tips-tips tentang fashion dan lain sebagainya. Kemudian akun katalog ya, jelas ini akunnya difungsikan untuk katalog. Yang ketiga adalah akun branding. Nah, silahkan teman-teman bangun tiga akun itu ya kan, 3 kolam itu. Pertama, sesuaikan dulu dengan niche market teman-teman. Jangan asal bangun akun ya teman-teman. Jadi kalau kuliner ya kuliner semua, itu yang masuk ke situ, yang tertarik follow ke situ yang orang-orang kuliner. Kalau ngomongin tentang teman-teman mau jualan sepatu untuk teman-teman teman-teman distro ya, itu teman-teman silahkan bangun komunitas dan sebagainya. Nah, itu di situ silahkan di semua kolam teman-teman pakai kolam Instagram, kolam YouTube, kolam Facebook, Telegram, ya, mainkan semua channel kalau bisa ya. Nah, makanya di sini teman-teman perlu admin, teman-teman perlu tim yang bikin konten. Nggak bisa kita sendirian, ya sehebat-hebat kita sendirian, kita hanya bisa mengerjakan beberapa to-do list setiap harinya kan.
Makanya teman-teman di sini butuh tim, ya kan? Nggak masalah, pertama timnya 1-2 orang nggak masalah, ya. Dan jangan takut nggak bisa bayar tim. Misalnya kalau mereka itu punya rezekinya sendiri-sendiri. Jadi mindsetnya seperti itu. Kalau teman-teman pengen besar, faktor kalinya yang perlu dibentuk adalah ya organisasinya. Ini perlu dibesarkan, ya kan? Sistemnya ini perlu dibesarkan. Kemudian tips ketiga, teman-teman silahkan bikin daily content. Nah, setelah tadi get database, ya kan? Kemudian bikin kolamnya dengan niche market tertentu. Kemudian teman-teman silahkan bikin daily content, konten harian yang benar-benar bermanfaat buat calon konsumen kita. Jangan jualan dulu, sharing-sharing dulu baru selling, ya kan? Kemudian mungkin ada di situ ada tips and trick, kemudian ada motivasi, inspirasi, ada entertainment, ada hiburan. Memang konten-konten sekarang teman-teman cek lah konten-konten yang bikin orang memang nggak berpikir berat ya, konten-konten yang bikin mereka itu terhibur, entertainment itu memang lebih tinggi. Nah, bagaimana mengemas edukasi dan entertainment ini jadi satu? Ini juga PR buat konten kreator untuk bagaimana edukasi tapi mengemasnya dalam entertain. Nah, itu dia. Kemudian teman-teman harus konsisten ya. Kuncinya di sini konsisten. Jadi tiap hari kita harus bangun konten ya. Kalau mau personal branding, teman-teman bangun kontennya rumusnya gampang kan, kemarin kamu di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa. Nah, kemudian buatlah tips keempat adalah buatlah komunitas, tribe. Nah, ini juga hampir brand-brand besar dunia itu mereka punya fans boy atau punya semacam fans club lah. Mereka punya orang-orang yang mereka memang maintain dengan baik untuk menjadi advokat mereka, untuk menjadi komunitas di situ. Nah, teman-teman kalau punya komunitas ini enak banget, teman-teman, karena teman-teman akan dimudahkan promosinya, tapi teman-teman juga harus aware terhadap komunitas ini. Nah, komunitasnya bisa dua, bisa dibentuk sendiri atau terbentuk dengan sendirinya, ya kan? Ada kayak komunitas-komunitas motor mereka terbentuk dengan sendirinya, tapi biasanya itu leadernya itu kadang mereka juga dekat-dekat juga dengan orang dealernya dan sebagainya. Jadi memang ada simbiosis mutualisme lah di situ. Nah, teman-teman bangun komunitas, ya kan? Jadikan komunitas ini benar-benar besar, ya kan? Nah, itu lebih dahsyat lagi, bangun tribe lah. Nah, silakan yang tips kelima, tips berikutnya adalah teman-teman bangun pasukan reseller. Mungkin kalau teman-teman sudah lihat YouTube saya, silahkan subscribe ya nanti YouTube saya yang Alfian Tredra. Ya teman-teman, di situ saya bahas tentang bagaimana pasukan reseller. Jadi enak kalau teman-teman punya pasukan reseller. Ya kalau kita jualan sendirian, yang doain cuma sendirian. Dan kita juga kalau misalnya sakit, kita nggak bisa jualan. Tapi bayangkan kalau teman-teman ini punya 1000 pasukan minimal. Ya mungkin sebulan mereka cuma bisa jual satu produk, tapi dikali 1000, ya kan, teman-teman tetap bisa jual 1000 produk walaupun teman-teman sakit misalnya. Nah, itulah pentingnya kita berkolaborasi, pentingnya kita berbagi rezeki sama tim reseller. Nah, buat teman-teman silahkan gunakan 5 tips ini, ya kan. Get database yang pertama, ya kan, kemudian bangun kolam teman-teman dengan niche market tertentu, kemudian bangun konten, ya kan. Kolam itu dimakani, dikasih makan, diedukasi dan sebagainya. Kemudian buatlah komunitas, ya kan. Jadikanlah komunitas, bikin kepala suku di situ, bikin tim leader di situ yang bisa menghidupkan komunitas itu. Nah, kemudian bangunlah pasukan marketers atau reseller yang banyak. Nah, 5 tips ini insya Allah kalau dijalankan teman-teman di awal bisa mengurangi biaya iklan, tapi saya saranin tetap nanti kedepannya teman-teman harus bikin pasukan ads, tetap gunakan dua-duanya biar teman-teman cepat tumbuhnya. Karena emang organik ini namanya membangun, butuh effort, butuh agak lama lah gitu untuk membangun. Tapi insya Allah kalau kita benar-benar menganggapnya ini investasi, ya kan, insya Allah nanti kedepannya teman-teman enak untuk jualan. Kalau udah punya 5 tips tadi teman-teman udah kerjakan, silahkan teman-teman praktek seperti biasanya ya. Tahu saja nggak cukup, teman-teman harus praktek, teman-teman harus laksanakan apa yang teman-teman sudah tahu. Kuncinya apa? 4DX, yaitu
tetapkan goalnya, kemudian eksekusi, ya kan, disiplin eksekusi, ya, kemudian evaluasi, kemudian jangan lupa dikontrol. Itu aja teman-teman, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.